Halo. Victor, Ya, gimana bro? agama lu apa? Agama gua Kristen bro. Oh iya, gua agak lupa soalnya, ya kan? Gue mau nanya sama lo nih, Gimana bro? lo tau LGBT nggak? LGBT tahu. Tahu. Sekarang itu kan kayaknya lagi naik-naiknya lagi nih LGBT ya menurut gue ya. Iya. Apalagi yang lagi rame itu kemarin isu tentang, wah ini ada brand atau ada merek yang support program LGBT, ya kan? Bisa dibilang mungkin lo mewakilkan para Kristen misalnya. Kalau gue kan di agama gue kagak ada urusan tuh, nggak ada tuh LGBT-an. Kalau di Islam, dari sini kan stigmanya kan, lah Islam lebay amat nih, gitu aja. Udahlah kan masing-masing aja lah. Wah Islam kayaknya keras banget sih, gitu. Wah ekstrim banget sih nih. Gue mau tahu nih, maksudnya apakah memang agama Islam sendiri gitu yang kayaknya tuh kagak pro sama LGBT gitu kan? Nah, kalau memang ternyata jawaban lo adalah yang lo anut misalnya Kristen ini jawabannya enggak, nah berarti terpecahkan nih kayaknya nih masalahnya nih. Bukan Islam doang yang kontra sama LGBT gitu kan. Jujur kalau gua ya sebelum gua komentar gua bakal bilang ya gua mohon maaf untuk para kaum liberal ya. Kalau dari segi hukum Kristiani sendiri nih bro, Gimana? sebenarnya juga menentang. Oke, Itu nah kan. Iya, itu jelas banget. Kalau dari hukum-hukum Kristen itu juga menentang. Banyak bro, ada ayat-ayat Alkitab juga yang menentang gitu kan. Di antaranya memang kalau dalam Injil sendiri nih bro, kalau gue boleh bahas, itu ada di dalam Kejadian, di kitab Kejadian, Injil, Alkitab gitu ya bro. Di situ juga bahwa menerangkan bahwa Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa untuk berpasangan bro. Gitu. Bukan Adam sama Steve bro. Kok Steve? Kenapa Steve? Iya, makanya maksud gua jadi Adam itu mewakili laki-laki, Hawa itu mewakili wanita atau perempuan gitu ya, Bro. Oke. Jadi iya bukan menciptakan Hawa dan Lenny gitu misalnya kan Lenny iya, gitu. benar. Jadi Benar. ya memang dengan latar belakang laki-laki dan perempuan yang berbeda ya justru itu saling melengkapi juga kan, Bro. Yoi. Gitu. Iya benar. Dari agama Kristen sendiri juga udah menentang yang namanya LGBT berarti ya. Bener bro, terus kalau di dalam Alkitab juga yang gue tahu nih ada kesamaan juga dalam Quran ya. Kalau di dalam Alkitab tuh yang gue tahu ya, yang agak sama kan seperti gue melihat ada satu kesamaan bahwa sejarah Sodom dan Gomora itu memang bener ada. Kayak kota Sodom dulu ya, di zaman Nabi Lut ya, kalau gue ya. Iya, mungkin kalau dalam versi Kristiani kita sebutnya Nabi Lot gitu kan. Nah kalau lu Lut ya mungkin. Gue Lut. Gitu. Iya, itu mungkin pengucapan aja beda. Nah tapi isi kisah daripada sejarahnya itu sendiri juga sama gitu. Oke. Kenapa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora? Ya karena ada LGBT di situ gitu kan. Kebobrokan mental-mental manusia pada zaman itu ya kan. Tapi gini, lo pernah denger stigma tentang, wah nih kayaknya nih yang kontra sama LGBT nih kayaknya nih Muslim doang nih, sibuk banget nih Muslim nih ngurusin beginian nih, ngapain sih? Lo pernah denger stigma gitu nggak? Mungkin kalau gue bilang ya kita agak sedikit beda paham gitu kan sama orang-orang yang mungkin bisa gue bilang LGBT itu adalah kaum ateis kali bro ya. Oke, berarti gini, setuju nggak lo kalau memang ternyata si LGBT ini itu sebetulnya nggak ada di Islam atau nggak ada di agama manapun gitu nggak sih? Lo setuju nggak? Kalau gue sih setuju ya. Nah, walaupun gue juga nggak tahu untuk agama-agama lain gitu ya, gue nggak tahu. Tapi gue yakin itu nggak mungkin ada sih. Karena kita memang diciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Nggak ada ya tadi istilah gue itu Adam dan Steve tuh nggak ada. Gue juga mikirnya gini, soalnya seolah-olah tuh lihat tuh agama yang lain aja santai-santai aja kok, nyantui bro gitu. Kan gitu kan biasanya muncul stigma atau stereotipnya kan? Mungkin kalau orang Sarani sendiri juga mungkin ada yang ngurusin hal-hal kayak gitu ya. Cuman mungkin ya karena mayoritas umat di Indonesia itu adalah Muslim, jadi suara Muslim itu begitu cepat gitu bro, begitu cepat viral segala macam. Jadi kaum LGBT dan liberal segala macam tuh dia berpikir ini kok Muslim ini. Tapi kalau menurut gue sendiri mungkin agama-agama lain pun sebenarnya mungkin ada yang mempermasalahkan juga, dan itu banyak gitu kan. Cuman nggak kedengeran suaranya karena mungkin mereka nggak mayoritas aja gitu kan. Kebayang ya. Gue cuma mau konfirmasi dan mengupas stigma miring aja sih. Maksudnya jangan lagi ntar sekiranya giliran kita bahas gitu kan, ustadz kita pada bahas gitu kan, ya kan ada materi-materi kajian, pengajian lagi bahas begituan, kita teriak misalnya, wah ini nggak bener nih adanya LGBT,
kita lagi yang kena. Iya, ternyata agama di luar Islam juga bisa dibilang tidak menyetujui, ya, mengharamkan gitu kan? Sama bro, sama. Yang gue tahu di Nasrani pun juga itu ya diharamkan juga lah gitu ya. Memang bahkan ada beberapa ayat memang para LGBT itu tidak dapat tempat di surga gitu kan. Masya Allah. Di lo ada tuh kayak gitu tuh? Di gua ada. Di gua ada. Di gua juga ada. Nah, iya kan? Kalau gue sih ngelihatnya tuh kalau dia belum tobat gitu kan udah selesai tuh misalnya ya kan. Tapi kalau dia udah tobat, benar-benar tobat sungguh-sungguhnya gitu kan, kembali beragama sesuai dengan rujukan para sahabat gitu dan lain-lainnya gitu kan, Rasul, itu insya Allah aman tuh. Tapi kalau metong, gue jadi ikut-ikutan metong. Gara-gara bahas LGBT sih ya. Kalau dia mati atau wafat gitu kan, masih dalam keadaan seperti itu atau belum tobat, udah. Ya begitulah. Iya, gue sepakat dan setuju 100% bro. Nah iyalah 100% lah. Kalau sekian persen biar kopi gue aja. Saran gue terakhir adalah yang udah terlanjur nyemplung di lingkaran setan, buruan tobat deh, ini udah akhir zaman.